Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Abdul Halim selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Fuad Rahman selaku Sekretaris Dewan Penguji, dan Bapak Gunawan Wibisono selaku anggota Dewan Penguji. Pada kesempatan kali ini, saya, Dina Sabila, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal berdasarkan Rangka Pengendalian Internal KOSO, studi kasus pada Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam, yang dibimbing oleh Bapak Laurentius Suparwoto dan Bapak Singgi Wijayana. Latar belakang dari penelitian ini, tujuan di dalam organisasi merupakan langkah utama dalam membuat rencana, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, organisasi menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat organisasi. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah korupsi dan kecurangan. Kasus korupsi atau kecurangan di lingkungan pemerintahan masih banyak terjadi hingga beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, terdapat 271 kasus korupsi di tahun 2019 dengan jumlah kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sistem pengendalian internal. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mewajibkan penerapan sistem pengendalian internal di seluruh lingkungan pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan harus berjalan efektif agar dapat mendeteksi dan meminimalisir adanya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif juga dapat mengurangi risiko kehilangan aset, menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Organisasi harus dapat memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dilaksanakan. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, organisasi dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi dilakukan karena dalam pelaksanaan pengendalian internal, organisasi akan menemukan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang dilaksanakan berfungsi dengan baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada organisasi publik, terdapat beberapa lembaga yang bertugas melakukan evaluasi pengendalian internal. Salah satunya yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK melaporkan bahwa dalam instansi pemerintah masih terdapat temuan terkait pengendalian internal. Di dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2019, terdapat 14.965 temuan yang meliputi 7.236 atau 48% temuan terkait kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BLUD, BUMN, dan badan lainnya. Salah satu instansi yang menjadi objek pemeriksaan oleh BPK yaitu Badan Pengusahaan Batam atau disingkat BP Batam. Pada pemeriksaan tersebut, terdapat temuan terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan PNBP yang merugikan negara. Direktorat Pengelolaan Lahan Batam merupakan salah satu instansi di bawah naungan BP Batam. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian terkait evaluasi efektivitas pengendalian internal berdasarkan Rangka Pengendalian Internal KOSO pada Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Rumusan masalah dari penelitian ini, dalam melaksanakan hak pengelolaan, Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam memiliki wewenang untuk melakukan penerimaan uang wajib tahunan yang selanjutnya disebut UWT. UWT merupakan salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pada tahun 2019, jumlah pendapatan yang diperoleh oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam sejumlah Rp575.760.276.090. Jumlah ini memiliki persentase sebesar 43,27% dari total pendapatan BP Batam. Namun, menurut hasil pemeriksaan BPK, terdapat kerugian sebesar 174,61 miliar yang terjadi karena lemahnya aktivitas pemantauan yang terdapat di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Mengingat terdapat kerugian yang besar karena adanya kelemahan pada pengendalian internal, maka perlu dilakukan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam.
Pertanyaan dari penelitian ini, 1. Apakah rancangan pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam telah memadai menurut KOSO Integrated Framework? Yang kedua, apakah rancangan pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam telah berfungsi secara efektif menurut KOSO Integrated Framework? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelengkapan sistem pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan menggunakan rangka pengendalian internal KOSO. Yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan menggunakan rangka pengendalian internal KOSO. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak atau reasonable dalam mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Menurut KOSO, pengendalian internal memiliki 3 tujuan umum, yaitu 1. Tujuan operasional, 2. Tujuan pelaporan, dan 3. Tujuan kepatuhan. Adanya pengendalian internal bertujuan memberikan kepastian agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal itu didukung dengan kinerja operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan dan non-keuangan yang dapat diandalkan, dan ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan. Komponen pengendalian internal KOSO memiliki 5 komponen dan 17 prinsip. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian yang memiliki 5 prinsip, komponen kedua yaitu penilaian risiko yang memiliki 4 prinsip, komponen ketiga yaitu aktivitas pengendalian internal yang memiliki 3 prinsip, komponen keempat informasi dan komunikasi yang memiliki 3 prinsip, dan komponen terakhir yaitu komponen pemantauan yang memiliki 2 prinsip. Suatu pengendalian internal dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing komponen serta prinsip yang relevan sudah ada dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, kelima komponen beroperasi secara bersamaan dan terintegrasi. Metode penelitian ini, jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, objek penelitian yaitu penerapan sistem pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Subjek penelitian ini yaitu Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer melalui wawancara, observasi, data sekunder diperoleh melalui inspeksi atas dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan inspeksi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas rancangan pengendalian internal dengan menggunakan internal control questionnaire dan dihitung menggunakan rumus champion. Selanjutnya, teknik validitas data yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam memiliki visi untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang berdaya saing di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dimiliki yaitu 1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional. Kedua, mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan. Struktur organisasi di Direktorat Pengelolaan Lahan adalah struktur organisasi di Direktorat Pengelolaan Lahan dipimpin oleh seorang direktur. Yang di bawahnya terdapat Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan, Subdirektorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan, Subdirektorat Pelayanan dan Informasi Lahan, dan Subdirektorat Hak Atas Lahan. Di bawah setiap subdirektorat terdapat seksi-seksi yang mendukung kinerja subdirektorat tersebut. Terdapat 82 jawaban positif dari 86 pertanyaan yang diajukan dalam internal control questionnaire. Yang selanjutnya akan dihitung menggunakan rumus champion sebagai berikut. Yaitu dengan membagi jumlah jawaban positif dari setiap komponen dengan jumlah pertanyaan dan dikalikan dengan 100%.
Berikut ini merupakan contoh internal control questionnaire yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari jawaban yang diperoleh dari internal control questionnaire. Yang pertama adalah komponen lingkungan pengendalian. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode Champion, komponen lingkungan pengendalian internal memperoleh jumlah jawaban positif sebanyak 19 dari 20 jumlah pertanyaan terkait lingkungan pengendalian. Maka persentase yang diperoleh adalah 95%. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu kode etik tidak dikomunikasikan secara rutin. Kode etik hanya dikomunikasikan sebanyak 1 kali pada saat pengangkatan pegawai. Sebaiknya kode etik diberitahu secara rutin untuk meningkatkan kesadaran akan berperilaku yang baik setiap saat. Kelemahan lainnya adalah tidak ada pelatihan kepada pegawai yang dilakukan secara rutin. Pelatihan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Sebaiknya, organisasi memberikan pelatihan yang rutin untuk menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen penilaian risiko. Komponen penilaian risiko memperoleh jawaban positif sebanyak 25 dari 27 pertanyaan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Champion, maka diperoleh hasil sebesar 92%. Jumlah ini dapat diinterpretasi bahwa komponen penilaian risiko sudah efektif dan sudah sesuai dengan rancangan pengendalian KOSO. Akan tetapi, Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam masih dalam proses pembuatan daftar risiko sehingga belum berfungsi sepenuhnya. Walaupun tidak ada kecurangan atau fraud yang terjadi di Direktorat Pengelolaan Lahan, organisasi tetap harus mempunyai daftar risiko pada kegiatan operasional untuk dapat mencegah hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah aktivitas pengendalian internal. Komponen aktivitas pengendalian memperoleh jawaban positif sebanyak 25 dari 26 pertanyaan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Champion, maka diperoleh hasil sebesar 96%. Beberapa aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan dengan baik seperti pengendalian akses, otorisasi, dan penggunaan virtual account pada pembayaran UET. Hal yang menjadi kekurangan serta catatan dalam aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan adalah sosialisasi terkait penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh kepada semua pegawai. Sosialisasi terkait penerapan SPIP hanya disampaikan melalui masing-masing pimpinan. Sosialisasi harus segera dilakukan karena pemahaman pegawai terkait sistem pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam diperlukan untuk mendukung berfungsinya sistem pengendalian internal seperti yang diharapkan. Selain itu, SOP pengeluaran belanja yang sudah ada sejak tahun 2012 tidak diperbarui meskipun terdapat beberapa perubahan yang secara praktik sudah diketahui oleh pegawai. SOP yang berlaku sebaiknya sesuai dengan keadaan dan aturan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, komponen informasi dan komunikasi. Pada komponen informasi dan komunikasi diperoleh jawaban positif sejumlah 6 dari 6 pertanyaan. Jumlah ini jika dihitung dengan rumus Champion maka menghasilkan nilai 100%, di mana berarti pengendalian internal sudah berjalan efektif. Komponen yang terakhir yaitu komponen aktivitas pemantauan. Pada komponen aktivitas pemantauan, diperoleh jawaban positif sebanyak 7 dari 7 pertanyaan. Jumlah ini selanjutnya jika dihitung menggunakan rumus Champion dan memperoleh presentasi 100%, di mana setiap prinsip pada komponen ini sudah berjalan secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, komponen lingkungan pengendalian sudah terpenuhi dan sesuai dengan persentase sebesar 95%. Komponen penilaian risiko sudah terpenuhi dan sesuai dengan persentase sebesar 92%. Komponen aktivitas pengendalian sudah terpenuhi dan sesuai dengan 96%. Informasi dan komunikasi sudah terpenuhi dan sesuai dengan persentase sebesar 100%, dan komponen pemantauan sudah terpenuhi dan sesuai dengan persentase sebesar 100%. Rancangan pengendalian internal di Direktorat Pengelolaan Lahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan rangka pengendalian internal KOSO.
Pengendalian internal yang diterapkan sudah berfungsi dengan efektif, namun perlu dilakukan perbaikan atas defisiensi yang ditemukan agar tidak menjadi hambatan bagi organisasi. Saran yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penggunaan metode penilaian risiko yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan segera. Kedua, melakukan sosialisasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah kepada seluruh pegawai. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan kepada pegawai, terutama pada pegawai pengukuran dan analisis lahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.